Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Laraswati, biasa dipanggil Dwi atau Laras. Sekarang statusnya masih mahasiswa di Universitas Pajajaran, jurusan Sosiologi semester 7. Sebenarnya dalam pembuatan video ini, saya benar-benar nervous banget. Entah ini tag keberapa juga udah gak kehitung. Yang jelas dengan membuat video ini saya merasa terchallenge untuk bisa ngomong di depan kamera sendirian seperti ini. Semoga tidak mengecewakan. Baik teman-teman, dalam video kali ini aku pengen sharing-sharing dan belajar bareng teman-teman mengenai beberapa pengetahuan yang sebenarnya kayaknya teman-teman udah banyak yang tahu juga tentang pembahasan ini, tapi semoga yang kali ini bisa lebih bermanfaat dan menambah referensi pengetahuan teman-teman. Di sini kita akan sama-sama belajar apa itu globalisasi, bagaimana dampaknya dalam kehidupan kita, dan bagaimana globalisasi membawa perubahan secara sosial, dan yang terakhir adalah bagaimana globalisasi memiliki keterkaitan dengan bidang ekonomi. Oh iya, teman-teman juga bisa menambahkan dan mengoreksi penjelasan saya tentang globalisasi ini di kolom komentar. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu globalisasi. Jadi, teman-teman, globalisasi adalah kondisi di mana tatanan dunia menjadi semakin sempit, di mana arus informasi, kebudayaan, dan modal bergerak begitu cepat dan tanpa adanya batasan-batasan kedaulatan. Definisi ini mungkin bisa dikatakan bahwa manusia sebenarnya bukan lagi hidup di dalam suatu negara, melainkan di dalam suatu dunia yang besar, atau yang seperti dikatakan oleh Marshall McLuhan. Dia mengatakan kita ini hidup di dalam suatu desa yang besar atau global village. Nah teman-teman, sebenarnya globalisasi ini pada dasarnya adalah merupakan sebuah proses interaksi dan integrasi ekonomi yang dimana di dalamnya itu dikaitkan dengan aspek sosial dan budaya. Mungkin kita akan membahas itu lebih jauh. Nah teman-teman, sekarang kita akan membahas tahapan-tahapan perkembangan globalisasi. Jika kita melihat di berbagai literatur, globalisasi itu dipicu karena adanya imperialisme bangsa barat ke wilayah-wilayah Asia dan Afrika, mungkin sekitar abad ke-15. Dan untuk melihat tahapan perkembangan globalisasi, kita bisa meminjam pernyataannya Jan Petras. Beliau menjelaskan perkembangan globalisasi dibagi menjadi 3 fase. Pada fase pertama dimulai sejak abad ke-15, di mana pada fase ini terjadi kolonialisme bangsa-bangsa Eropa ke wilayah negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, serta pendudukan bangsa kulit putih terhadap bangsa kulit hitam, yaitu Amerika Utara dan Australia. Pada masa kolonial ini, bangsa-bangsa Eropa seperti Prancis, Inggris, Jerman, Belanda, Portugis, dan Amerika Serikat, mereka dengan leluasa menyebarkan paham-pahamnya ke seluruh dunia dan menjarah barang-barang atau sumber daya dari negara jajahannya. Dan pada saat yang bersamaan juga terjadi ekspansi perdagangan bebas yang sangat pesat, di mana para penguasa Eropa menguasai berbagai macam sumber daya dari wilayah jajahannya. Kemudian pada fase kedua, fase ini dikenal juga sebagai era pembangunan atau era developmentalisme, di mana negara-negara bekas jajahan mulai merdeka. Ketika mereka merdeka, mereka mulai mendirikan negaranya, mulai melakukan pembangunan. Tapi pada fase ini dominasi atas bangsa Eropa masih sangat kuat, di mana
mereka mendikte pembangunan di negara-negara dunia ketiga atau negara-negara bekas jajahan. Dalam artian, pada fase ini sebenarnya kolonialisme tidak hilang begitu saja, melainkan ada dalam bentuk rupa yang berbeda, di mana penjajahannya itu secara ideologi dan konsep yang ditanamkan melalui teori-teori pembangunan. Makanya hampir semua negara-negara dunia ketiga melaksanakan pembangunan nasionalnya dengan mengadopsi pada tahap-tahap pembangunan yang ada pada negara-negara dunia pertama. Dan pada fase ketiga, pada fase ini dimulai sejak abad ke-21 yang ditandai dengan liberalisasi di berbagai kehidupan manusia melalui structural adjustment program oleh lembaga keuangan global seperti IMF dan Bank Dunia. Dengan begitu, dunia memasuki apa yang dikenal dengan era globalisasi yang merupakan proses pengintegrasian ekonomi nasional ke dalam sistem ekonomi dunia berdasarkan keyakinan pada perdagangan bebas yang sesungguhnya telah dicanangkan sejak era kolonialisme. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwasanya globalisasi adalah kondisi yang merujuk pada interkoneksinya sistem ekonomi dan sistem sosial secara global, mana interaksi antar negara di berbagai bidang baik itu politik, sosial, ekonomi, budaya menjadi semakin mudah, menjadi semakin cepat. Seperti itu teman-teman penjelasan apa itu globalisasi. Sekarang kita akan membahas bagaimana dampak globalisasi bagi kehidupan kita. Secara positif, globalisasi telah membantu manusia untuk dapat berkomunikasi secara lebih cepat dengan jangkauan yang lebih luas. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi yang canggih tidak bisa ada tanpa adanya pengaruh globalisasi. Demikian pula terhadap perkembangan sains dan teknologi pada dewasa ini, yang semakin mempermudah segala pekerjaan manusia, di mana pekerjaan berat, pekerjaan berbahaya dan rumit yang seharusnya dikerjakan manusia bisa diwakilkan oleh robot atau mesin-mesin yang berteknologi tinggi. Dan dampak negatif yang ditimbulkan dari globalisasi, ternyata globalisasi gagal membuat masyarakat bersatu dalam satu solidaritas yang lebih besar dari sebelumnya. Dalam perspektif homogenisasi, globalisasi dilihat sebagai ilusi. Dunia yang disatukan adalah ilusi terbesar globalisasi, karena yang terjadi khususnya pada manusia adalah kebalikannya. Alih-alih menciptakan dunia yang satu, globalisasi malah menciptakan manusia-manusia yang terfragmentasi. Secara fisik memang tampaknya dunia semakin bersatu, homogen dengan adanya payung globalisasi. Akan tetapi dunia homogen itu tidak termasuk ke dalam asas kemanusiaan, di mana globalisasi telah memisahkan manusia dalam jurang perbedaan yang sangat signifikan antara si miskin dan si kaya. Mungkin bisa dilihat dari negara pemodal dan negara penerima modal, antara barat dan selatan. Dalam pandangan Durkheim, bahwa dalam globalisasi ada transformasi dari masyarakat tradisional ke masyarakat industri yang menimbulkan masalah sosial, di mana kondisi tersebut digambarkan sebagai pergeseran dari bentuk solidaritas mekanik menjadi solidaritas organik. Kebersamaan kohesifnya memudar, akibatnya masing-masing orang disibukkan oleh tugas-tugas pribadi. Individu semakin tercabut dari akar-akar kehidupan bersama, sehingga norma masyarakat kehilangan daya kohesif maksanya yang cukup kuat untuk mengukuhkan diri yang terfragmentasi tersebut. Untuk lebih jelas lagi, kita akan membahas bagaimana globalisasi membawa perubahan secara sosial. Kita bisa lihat di sini bagaimana globalisasi membawa perubahan secara sosial dalam kehidupan kita. Pertama, globalisasi membuat dunia semakin rentan akan penyakit.
di mana transportasi yang efisien dan murah membuat tempat-tempat yang sulit menjadi mudah didatangi. Transportasi yang efisien juga berpeluang membawa makin banyak orang untuk melakukan kontak antara manusia satu dengan manusia lainnya. Tentunya itu dapat menyebarkan zoonosis, yang artinya di sini diperlihatkan bahwa mobilitas sosial masyarakat menjadi tidak bisa dibatasi, pergerakannya menjadi lebih bebas. Kemudian yang kedua, globalisasi membuka peluang ekonomi baru, yaitu dari perubahan struktur ekonomi, perubahan arus ekonomi global, dan melahirkan kapitalisme global. Yang ketiga, globalisasi meningkatkan standar pendidikan, di mana perkembangan zaman dan teknologi menuntut manusia untuk lebih adaptif dengan situasi kondisi yang ada, agar tidak tergerus oleh standar sosial yang ada. Yang keempat, globalisasi mendorong berubahnya sistem pertanian dengan ditemukannya dan dikembangkannya teknologi-teknologi baru untuk adanya percepatan sistem pertanian demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan sekarang yang terakhir, kita akan membahas bagaimana globalisasi memiliki keterkaitan dengan bidang ekonomi, seperti kapitalisme global, perdagangan bebas, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat penjelasan yang di bawah ini. Globalisasi memang memiliki hubungan yang sangat erat dengan bidang ekonomi, dan kapitalisme global berdiri di bawah naungan globalisasi. Implementasi globalisasi di bidang ekonomi berawal dari perdagangan barang dan jasa serta faktor produksi yang kemudian dibarengi dengan integrasi ekonomi antar negara yang semakin mendalam. Kapitalisme global merupakan lanjutan dari kapitalisme klasik yang diawali dari perubahan dominasi modal perdagangan ke dominasi modal industri, serta pengumpulan modal dengan jumlah yang berlimpah, juga penemuan teknologi untuk melahirkan berbagai macam inovasi. Setidaknya terdapat 3 aspek dalam kapitalisme global, yaitu adanya pergeseran dominasi modal dari Eropa ke Amerika, bangkitnya kesadaran bangsa-bangsa dunia ketiga, serta revolusi Bolshevik yang berupaya untuk meruntuhkan institusi dari dasar kapitalisme. Dan beberapa bentuk nyata dari hadirnya kapitalisme global di tengah-tengah umat manusia ialah munculnya berbagai perusahaan multinasional atau korporasi transnasional. Yang dapat dilihat saat ini, para pemodal bergerak pada industri informasi dan pelayanan dengan kecanggihan teknologi yang mendominasi dunia. Dari sini dapat dilihat sebuah kenyataan bahwa pelaku bisnis bukan lagi negara, tetapi para pemilik modal. Kemudian munculnya lembaga-lembaga hasil buah tangan para negara pemodal, IMF dan Bank Dunia, demi melancarkan proyeknya. Negara-negara pemodal ini menyebarkan konsep dan ideologi bagaimana negara itu seharusnya berperan. Mungkin segini dulu paparan dari saya mengenai apa itu globalisasi, bagaimana dampaknya dalam kehidupan kita, serta bagaimana globalisasi dan perubahan sosial, dan bagaimana keterkaitannya dengan bidang ekonomi. Semoga paparan ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan menambah referensi pengetahuan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.